Efek obat dari pil peremajaan sangat kuat bila digunakan pada orang biasa. Bahkan jika pil peremajaan dibagikan kepada keluarga nenek, itu cukup untuk membuat mereka masing-masing merasa bahwa tubuh mereka telah meningkat pesat. Selain itu, Tama juga menggunakan sedikit energi spiritual saat mengatur formasi. Pada saat itu, energi spiritual akan membantu kekuatan obat dari pil peremajaan, dan efek keseluruhannya akan jauh lebih kuat daripada pil peremajaan tunggal. Tapi Tama tidak ingin keluarga neneknya menyadari kelainan itu, jadi dia sengaja menggunakan formasi ini untuk membantu, menggunakan energi spiritual untuk secara perlahan mengontrol pelepasan kekuatan obat peremajaan pil. Dengan cara ini, orang yang tinggal di sini dapat dipelihara oleh energi spiritual halus dan efek pengobatan setiap hari. Selama itu berlangsung selama beberapa hari, itu akan memberi orang perasaan yang jauh lebih ringan. Jika mereka hidup lebih lama, banyak penyakit yang sulit disembuhkan akan hilang. Mereka juga akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Formasi ini akan terus beroperasi setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Jika kakek nenek tinggal di lingkungan ini selama lebih dari seminggu, mereka akan merasa semakin nyaman tinggal di sini, dan tubuh mereka juga perlahan akan membaik. Inilah yang sering dikatakan orang, basahi sesuatu dengan diam-diam. Setelah menyelesaikan semua ini, Tama mengucapkan selamat tinggal pada Bram dan Rebecca, dan mereka pergi bersama. Saat keluar, Tama memberitahu Bram, "Tuan Bram, kebetulan kalian semua dari Tinari Dao datang ke Jakarta. Ketika kakek nenekku tiba, kau dapat meminta Nona Rebecca untuk memilih beberapa tuan seni bela diri dari Tinari Dao dan datang ke Villa Cempaka. Mereka akan membantu mereka menjaga aspek keamanan villa." Bram berkata tanpa ragu, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada Rebecca." "Oke." Tama mengangguk, dan sebelum masuk ke mobil, dia berkata, "Beritahu aku tentang berita kedatangan nenek di Jakarta." Bram buru-buru berkata, "Oke, Tuan Renza." Setelah itu, Bram bergegas menyusul dan bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, Camp Elsa, kelas besok dimulai tepat waktu jam 8 pagi. Apakah Anda ingin datang dan mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang?" Tama sedikit tersenyum, "Aku telah menyiapkan beberapa hadiah pertemuan untuk para siswa, jadi aku tidak akan berpidato atau berkomentar. Selain itu, aku akan tiba di Camp tepat waktu besok, untuk melihat sikapmu dalam mengajar dan mendidik orang." Bram tersanjung, tetapi pada saat yang sama dia berkata dengan sedikit gentar, "Tuan Renza, Anda dipuji secara tidak masuk akal. Beraninya bawahan ini mengajar dan mendidik orang. Ini tidak lebih dari menyampaikan beberapa pengalaman saya selama bertahun-tahun kepada semua orang." Tama berkata sambil tersenyum, "Tuan Bram tidak perlu rendah hati. Alasan mengapa seni bela diri disebut Dao justru karena kedalamannya, yang jauh di luar pemahaman manusia. Dari sudut pandangmu, apa yang kau berikan adalah pengalaman. Tapi dari mata para siswa itu, kamu punya ribuan cara untuk mengajar." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Bram, "Tuan Bram, hari ini sudah larut, kamu kembali dan istirahat yang baik, dan sampai jumpa besok pagi." Bram berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Renza, sampai jumpa besok pagi." Keesokan harinya, kecuali Rebecca, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri Camp bangun lebih awal di kamar Camp Hot Spring Hotel. Kantin siswa menyajikan sarapan dari pukul 6 pagi hingga pukul setengah 7. Setelah siswa selesai makan, mereka harus tiba di ruang latihan tepat waktu pada pukul 7.40. Ini awalnya adalah ruang kuliah yang khusus digunakan oleh Camp Elsa Hot Spring Hotel untuk klien grup untuk mengadakan pertemuan. Itu dapat menampung ratusan orang untuk pertemuan pada saat yang sama, tapi sekarang,
itu telah dikosongkan sepenuhnya dan telah menjadi ruang pelatihan utama untuk pelatihan seni bela diri ini. Di aula latihan, mimbar asli seluas lebih dari 100 meter persegi telah dihancurkan dan diganti dengan arena super besar dengan luas yang sama. Di sini, itu akan menjadi tempat utama bagi siswa masa depan untuk saling belajar dan bahkan belajar seni bela diri dari tuannya. Di depan arena, terdapat lapangan latihan yang seluruhnya terbuat dari lantai kayu solid. Saat ini, lebih dari 100 futon telah ditempatkan di sini secara teratur, dan siswa harus duduk bersila di futon saat mendengarkan pelajaran. Nanako dan Anita sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Keduanya menyukai seni bela diri, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang sebenarnya. Semua orang yang berlatih kungfu eksternal bermimpi untuk dapat menguasai ki sejati sehingga dapat berkultivasi baik secara internal maupun eksternal, dan kedua orang ini tidak terkecuali. Namun, selain heboh, keduanya juga sangat gugup. Lagi pula, mereka tidak pernah benar-benar berlatih seni bela diri, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memindahkan ki ke dantian dan menerobos meridian. Mereka takut tidak dapat menemukan triknya. Tepat ketika keduanya bingung, Raya mendatangi mereka dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Ito dan Nona Anita, kenapa kalian berdua sangat sedih?" Raya. Keduanya melihat Raya. Anita menghela nafas dan berkata, "Raya, Nanako, dan aku sangat khawatir kita tidak bisa masuk." "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk masuk?" Raya berpikir sejenak dan berkata, "Butuh lebih dari 1 tahun sejak awal kultivasi sampai aku bisa melihat keberadaan meridian dan dantian di dalamnya, dan butuh lebih dari 1 tahun untuk dapat mengedarkan energi sejati dari meridian ke dantian." 3 tahun. Anita sangat kecewa dalam sekejap dan meratap, "Konon pelatihan ini hanya akan berlangsung paling lama 6 bulan, jadi Nanako dan aku bahkan mungkin tidak punya waktu untuk memulai." "Bagaimana mungkin?" Raya berkata sambil tersenyum, "Dengan bakat kalian berdua, kurasa tidak ada masalah." Nanako berkata sambil tersenyum, "Kami hanya takut tidak memiliki kemampuan untuk melihat wawasan." "Ini juga soal bakat, kan?" Raya berpikir sejenak, dan berkata, "Wawasan, bagaimana mengatakannya, ini tidak semisterius kedengarannya, seolah-olah kamu benar-benar dapat melihat bagian dalam tubuhmu, tetapi sebenarnya itu semacam indera, dan perasaan orang biasa bersifat eksternal, angin dan matahari eksternal, dingin, panas, kekeringan, dan kelembapan semuanya dapat dirasakan secara intuitif melalui indera. Tapi gerakan ki sejati ada di dalam tubuh, jadi pertama-tama kau harus membangun indera internalmu sendiri. Perasaan ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu kamu menemukan jalannya, kamu mungkin bisa menguasai misteri itu dalam 1 hari." Raya berkata, "Perasaan ini persis sama dengan perasaan orang biasa ketika mereka melihat orang lain berbicara tentang bicara perut. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki pengalaman dengan ventriloquist?" Nanako tanpa sadar berkata, "Aku melihatnya di TV. Sepertinya mereka bisa berbicara dari perut, begitu?" "Hampir." Raya berkata, "Sebenarnya, itu adalah keterampilan pengucapan khusus. Tapi, teknik semacam ini sangat berbeda dengan cara orang biasa berbicara. Perlu menyesuaikan nafas melalui perut, untuk menggunakan perut untuk mengeluarkan suara, dan jika tidak ada yang mengajarkan tekniknya, jika kau mengetahuinya sendiri, mungkin tidak ada 1 orang dari 10.000 orang yang dapat mengetahui misteri bicara perut yang sebenarnya. Namun, bagi yang benar-benar memahami prinsip bunyinya bagi masyarakat, ventriloquism mudah didapat, sama seperti orang biasa tidak bisa mengerti, dan sulit untuk memahami bagaimana menggunakan dantian dan meridian untuk mengedarkan energi sejati. Sebelum sepeda ditemukan, tidak ada yang menyangka bahwa sepeda beroda 2 dapat menjaga keseimbangan saat berkendara, dan ketika belajar naik sepeda,
juga sulit menemukan titik di mana sepeda bisa seimbang. Tapi dalam kasus ini, seringkali seperti lapisan kertas jendela, jika kau tidak dapat menemukan jalannya, kau tidak akan dapat menembusnya seumur hidup. Tapi jika kamu menemukan jalannya, kamu akan tercerahkan dalam sekejap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.